Episode ke-6 penyiksaan SSD. Dan kali ini... Nah, ini dia. Rakit PC sesuai budget. MSI MAG B760 Series memberikan solusinya. Tinggal pilih Tomahawk, Mortar Wi-Fi, atau Mortar Max Wi-Fi. Yang pasti semuanya sudah menggunakan Core Boost Technology, Digital PWM, Steel Armor PCI Express slot, dan 6-layer PCB. Ketiganya sudah mendukung RAM DDR5, PCI Express generasi kelima, Wi-Fi 6E, dan juga 2,5 GB LAN. Tinggal pilih mana yang sesuai kantong kamu. Sebenarnya minggu ini bukan jatahnya Midas Force. Jadi kemarin-kemarin itu kan kita ngetes SSD yang brand baru gitu kan. Rencananya hari ini saya pengen ngetes SSD yang brand senior. Salah satu brand senior. Tapi ternyata belum mati bre. Lama banget nggak mati-mati. Jadi akhirnya ya sudahlah sambil paralel ngetes yang Midas Force ini yang ternyata ya sudah bisa diduga matinya jauh lebih cepat. Nanti yang ini menarik nih, menarik banget. Dan Midas Force ini juga nggak kalah menariknya. Jadi ceritanya saat video ini dibuat, saya masih nggak tahu nih apakah Midas Force itu dia rebrand atau enggak. Tapi yang pasti saya coba cari di Newegg, dia nggak ada. Di AliExpress nggak ada, di Amazon juga nggak ada. Dan bedanya tapi sama brand-brand sebelumnya kayak RX7 dan EOTA yang nggak punya website, Midas Force ini punya website yang lumayan bagus. Dan di situ terlihat bahwa mereka punya produk bukan cuma SSD tapi ada produk lainnya juga. Dan di websitenya ini tertulis bahwa memang dia hanya dijual di Indonesia. Midas Force ini saya beli di Tokopedia dengan harga 137.000 kalau nggak salah. Dan dia secara speknya ya standar sih. Di sini tertulis speednya 550 up to read speednya dan write speednya up to 500 MB. Ya standar seperti spek SSD SATA pada umumnya. Cuma yang bikin saya kaget adalah di websitenya itu dia kan punya banyak varian tuh. Yang SATA ini dari 120 sampai yang 2 tera juga ada. Nah di sana klaim TBW-nya tinggi banget bre. Bahkan untuk yang kelas 120 GB ini aja tertulis TBW-nya 90. Bandingin sama yang udah kita tes kemarin-kemarin yang hanya bisa bertahan di angka 61 terabyte. Benerankah Midas Force ini bisa sampai 90? Warning, ini adalah tes terpendek yang pernah dilakukan Tech and Tips sejauh ini. Seperti biasa kita lakukan initial test sebelum SSD-nya disiksa dan kita bisa lihat bahwa speednya sama aja seperti SSD SATA pada umumnya. Udah nggak mungkin lebih kencang lagi bre. Dan yang menarik di sini bisa kita lihat bahwa sensor temperaturnya berfungsi bre. Dia naik saat dipakai kerja. Tinggal kita lihat nanti apakah sensor health-nya juga bekerja atau enggak. Jadi langsung aja kita mulai penyiksaannya. Speed awal terlihat bagus, 460-an MB per second sesuai spek. Selama beberapa jam berikutnya terlihat speednya cenderung stabil walaupun beberapa kali sempat turun dikit ke 300-an Mbps. Tapi nggak lama kemudian balik lagi ke speed normalnya. Jadi langsung lompat ke jam ke-18 atau sekitar 29,5 TBW. Saya lakukan speed test, tapi dengan preset tes 4 GB dari Crystal Bismarck terlihat speednya nggak normal. Read dan write-nya tercatat jauh lebih lambat dibanding angka normal di awal tadi. Saya ulang tesnya pakai preset 1 GB, ternyata tercatat read speednya naik lagi, tapi nggak full speed seperti sebelumnya. Sedangkan write speednya terlihat emang lambat. Terus saya ulang lagi ketiga kalinya menggunakan preset 8 GB dan ternyata kondisinya masih sama. Read speed udah turun sedikit dibandingin saat kondisi awal, tapi write speednya udah turun jauh di kisaran 150-an Mbps. Saya konfirmasi terakhir dengan melakukan transfer data manual, terlihat speednya hanya ada di kisaran 30 MB per second doang. Ini cuma satu file gede yang harusnya bisa full speed. Jadi ini jauh lebih lambat dibandingin hard disk. Baru 29,5 loh. Oh ya, yang menarik di sini ternyata sensor health-nya bekerja bre. Terlihat dia udah turun jadi 95% kondisinya. Dan saya belum menyerah. Masa sih nggak sampai 30 terabyte udah mati kan? Jadi saya lanjutkan aja stress testnya dan terjadi keanehan. Karena speednya waktu di stress test normal coba. Baru setelah melewati sekitar 300-400an terabyte di angka 29,8 tera. Dan masih di jam ke-19 kurang lebih speednya drop. Dia sempat naik bentar, tapi karena saya penasaran, akhirnya tepat di TBW ke-30 saya lakukan speed test lagi. Terlihat di sini dengan preset 1 GB, speednya kacau balau. Saya ulang pakai preset 4 GB, read speednya naik, tapi write speednya emang udah nggak normal sepertinya. Dan terakhir,
Saya pakai preset 8 GB dan confirm write speed-nya emang udah nggak normal. Jadi akhirnya tesnya saya sudahi karena kondisi SSD-nya memang sudah tidak normal lagi dan berarti secara usia tidak sampai 30 terabyte. Karena dia tadi udah muncul masalahnya dari sejak angka 29,5 TBW. Dan durasi pengetesan berjalan hanya sekitar 19 jam saja. Oke, itu tadi hasil tesnya. Saya sempat berharap banyak sama Midas Force saat tadi di awal kita bisa lihat sensor temperaturnya jalan, sensor pembacaan health-nya jalan, dan setelah dites beberapa jam ternyata memang ada penurunan gitu ya. Jadi secara fitur sepertinya agak pede gitu saya waktu ngetes Midas Force ini. Dan hal ini berbeda sama SSD 2,5 yang udah kita tes sebelumnya, di mana di sana sensornya tidak ada yang bekerja sama sekali. Jadi dalam satu fitur ini Midas Force memang menang. Cuma sayangnya secara performance ya di tengah anomali yang terjadi, akhirnya tesnya ya berhenti seperti yang udah kalian lihat tadi. Dan saya masih nggak tahu kenapa anomali ini bisa terjadi karena bener-bener aneh. Sebelum-sebelumnya itu kan ya masih logis lah bahwa kalau di tes pendek pakai speed test dia speednya terbaca normal, tapi begitu di stress langsung kacau. Ya itu masuk akal. Tapi kalau si Midas ini kok kebalikannya. Dia kalau di tes speed yang cuma pendek dia ancur-ancuran, tapi kalau di stress malah jadi stabil. Tapi ya karena kita berpatokan pada performance real, di mana bukan hanya sekedar benchmark dari speed test tapi juga copy data aktualnya yang ternyata memang sudah hancur. Jadi ya udahlah kita akhiri tes Midas Force seperti ini. Tapi perlu kamu catat dulu ya bahwa saya cuma ngetes 1 unit Midas Force, di mana ya ini jelas-jelas nggak bisa dijadikan acuan bahwa semua produknya Midas akan seperti itu. Jadi kalau mungkin kamu punya pengalaman pakai Midas, kamu bisa share aja di sini, siapa tahu agak-agak nyambung dengan hasil tes kita kali ini ya. Karena bisa aja SSD yang kamu dapat itu kondisinya entah sama, entah lebih bagus, atau entah lebih hancur dari ini. Untuk melakukan konfirmasi ya mungkin kapan-kapan bisa kita lakukan lagi, apakah saya kebetulan dapat yang cacat atau enggak. Dan untuk berikutnya ini udah ada banyak banget yang ngantri sesuai requestan kamu. Ada Faro, ada Bulldozer, ada lagi jalan tesnya, terus sudah ada banyak brand lagi yang udah masuk list. Jadi apakah requestan kamu akan segera tampil? Tinggal tungguin aja episode berikutnya minggu depan, atau mungkin kamu pengen ikutan beliin. Endorse bang. Endorse beli sendiri. Dan selalu ingat juga bahwa SSD itu rusak bukan hanya karena TBW. Yang saya lakukan di sini cuma ngetes ya daya tahan sesuai dengan spek atau enggak. Tapi pada prakteknya sering banget kejadian SSD mati tiba-tiba tanpa alasan. Dan saya nggak bakal bosen ngingetin kamu untuk selalu rajin backup data penting kamu.